Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PPO pertemuan ke-23. Hari ini kita akan membahas tentang konsep polimorfem bagian yang kedua, yaitu overloading. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dari overriding dan praktikumnya, implementasinya. Apa itu overloading nanti akan saya jelaskan. Nanti jangan lupa presensi, kemudian diisi diskusinya dan dikerjakan tugasnya. Materinya saya langsung ke materi ya. Pertemuan ke-23, konsep dari overloading. Jadi overloading itu termasuk bagian dari polymorphem atau banyak bentuk. Bagian yang pertama kita sudah bahas tentang overriding. Yang kedua hari ini tentang overloading. Ya, di implementasinya overriding dan overloading. Kalau overriding itu metode sama di dua kelas yang berbeda, subkelas dan superkelasnya, ya, dengan parameter yang juga sama. Jadi overriding itu cirinya namanya sama, parameternya sama, ya, isinya bisa berbeda, gitu ya. Itu kalau overriding. Kalau overloading itu namanya sama, nama metodenya sama, ya, beda parameternya. Ya, parameter itu yang di dalam, ya, gitu ya. Yang di dalam kurung di metode, ya, itu berbeda. Ya, ya, metode yang memiliki nama yang sama dengan parameter yang berbeda. Mengapa hal ini dilakukan? Jadi nanti di OOP itu sekali lagi adalah reusable. Jadi satu kode bisa digunakan di beberapa tempat yang lain. Ya, tentunya jika ada modifikasi, kita bisa melakukan overriding atau overloading, ya, modifikasi isi. Ya. Berikutnya contoh langsung ya. Ini kemarin saya pakai contoh untuk overriding juga. Ya, untuk overloading ini saya hanya menggunakan kelas MHS dari turunan dari kelas orang ya. Nah, di sini misalkan ini kalau kemarin contoh overriding itu ini ya. Jadi di sini ada sebuah metode namanya getInfo ya, yang isinya get nama dan getJK. Kemudian di sini karena turunannya ya pasti ngikut ya turunannya. Nah, mengapa ini saya tulis lagi di MHS karena isinya berbeda ya. Jadi sama-sama tidak punya parameter ya. Nah, ini kan tidak ada parameternya. Nah ya, namanya sama tapi isinya beda. Itu overriding ya. Nama sama, parameter sama, isinya beda. Kalau di atas ini ada dua get nama sama getJK, yang di MHS itu ada tambahan getName, itu overriding. Sekarang bagaimana kalau overloading? Overloading ini misalkan saya kasih ini ya, misalkan contoh kasusnya MHS mempunyai 3 tugas yang harus dikerjakan. Misalkan seorang mahasiswa itu mempunyai 3 tugas ya. Jadi itu contohnya ya, dalam satu mata kuliah itu ada 3 tugas. Misal ya, dalam kenyataannya kadang ada mahasiswa yang tidak mengerjakan semua tugasnya. Ya, misalkan dari 3 ini ada yang 1, ada yang 2 gitu ya. Jadi efeknya nanti nilainya bisa berbeda ya dengan mahasiswa yang lain ya, nilai tugas. Yang satu dapat berapa, yang satu dapat berapa, karena tugas yang dikerjakan juga berbeda jumlahnya. Misalkan di sini MHS yang pertama, objek yang pertama ya, hanya mengerjakan satu tugas saja. Nilainya 80. Berarti nilai tugasnya hanya 80. Ya. Mahasiswa yang kedua mengerjakan dua tugas ya. Dua tugas dengan nilai 80 sama 70. Ya. Nilainya total nilai tugasnya 150 ya, 80 tambah 70. MHS yang ketiga ini mengerjakan semua tugas. Ini tipe ya, ini tipe.
mengerjakan semua tugasnya. Misalkan nilainya 80 semua. Maka nilai tugasnya adalah 240 didapat dari 80 tambah 80 tambah 80. Ya. Yang dimaksud dengan overloading itu ini ya. Parameter. Jadi sama-sama metodenya namanya get nilai tugas ini. Get nilai tugas sama-sama itu nama metodenya. Tapi parameternya karena jumlah tugas yang dikerjakan setiap mahasiswa itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1. Jadi parameternya pasti berbeda-beda. Ya, parameternya berbeda sesuai dengan jumlah tugas yang dikerjakan. Ini contoh ya, contoh saja. Nanti contoh yang lain bisa berbeda ya. Jadi misalkan di sini contoh yang pertama dari objek yang pertama ini get nilai tugas 80. Nah, gitu ya. Get nilai tugas 80 di MHS yang pertama ya. Jadi nanti tugasnya yaitu 80 ya. Di objek yang kedua, mahasiswa yang kedua di sini ya, di sini itu kalau outputnya isinya seperti ini, berarti nanti di sini 80,70 ya, 2 parameter sekarang. Kalau tadi kan 1 ya, 80 saja. Nah, yang mahasiswa yang kedua itu 80,70. Tadi 1 parameter, sekarang 2 parameter ini. 80, 1 ya, ini parameternya. Kalau ini ada 2 parameter ini. 80,70. Kemudian mahasiswa yang ketiga itu 3 parameter. 80, 80, 80. Ya. Jadi parameternya berbeda-beda. Ya. Nah, kalau nanti di dalam codingnya kasus di contoh implementasi di codingnya bisa seperti ini ya. Jika case-nya yang pertama itu jika hanya ada 1 parameter, parameternya 1 ya, dimulai dari 0 ya, indeks ya. Kemudian case yang kedua jika parameternya itu ada 2, 0 dan 1 ya, karena tadi tujuan dari get nilai tugasnya adalah menjumlahkan semua nilai tugasnya, berarti ini saya jumlahkan. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh saja. Jadi prosesnya nanti tergantung Anda mau membuat overloading yang seperti apa. Kalau ini kan saya menjumlahkan parameter ya. Nah, di sini case yang pertama tadi karena hanya 1 parameter yaitu nilainya, maka jadi tidak ada plus minus kali bagi di sini, tidak ada plusnya karena hanya 1 itu 80 ini. Ketika yang case yang kedua karena ada 2 parameter dan saya ingin menjumlahkan, berarti nanti codingnya konsepnya implementasinya seperti ini. Nah, gitu ya, saya tambahkan. Dan ketika menemui 3 parameter ya, 3 parameter ya, nanti ada param 0, param 1 dan param 2. Nah, ini ya, dijumlahkan semua ya. Bentuk seperti ini di bahasa pemrograman PHP ya. Jadi penekanannya adalah jumlah parameter. Tapi nanti kalau Anda pakai Java itu beda bentuknya. Konsepnya sama, cuma nanti bentuk codingnya beda karena di PHP itu metode yang sama itu hanya bisa di overriding. Metode yang namanya sama persis. Ya. Jadi nanti tidak sepenuhnya kita bisa kalau di PHP ya, kalau di PHP kita tidak bisa sepenuhnya mempraktekkan OOP untuk metode yang memiliki nama yang sama untuk overloading. Kalau overriding bisa ya, overriding masih bisa, tapi kalau overloading itu nanti ada kasus khusus atau coding khusus ya.
jika pakai PHP. Kalau pakai Java langsung bisa. Ya, kalau pakai Java nama metodenya sama itu bisa. Jadi nanti overloading ini kalau di PHP agak khusus ya. Perlakuannya agak khusus, kita nanti menggunakan fungsi underscore call. Nah, itu ya kalau di PHP. Kalau di Java langsung ya lebih gampang dipahami ya, karena memang asli Java itu memang asli OOP ya. Nah, kalau PHP itu bisa OOP, bisa prosedural. Jadi tidak murni OOP PHP itu. Nah, gitu ya. Jadi untuk sekilas codingnya nanti seperti ini. Tapi kalau dari konsep aslinya, overloading itu nama sama, nama metodenya sama, ya, parameternya beda. Nah, itu ya, itu konsep dari overloading. Tapi di PHP itu yang bisa diimplementasikan kalau pakai PHP itu hanya parameternya yang berbeda. Jadi nanti jadi satu metode ya, cuma penerapannya di membuat objek itu bisa sama metodenya, nama metodenya bisa sama ya, gitu ya. Nanti silahkan untuk tugasnya silahkan cari contoh lain dari overloading ya. Nah, kalau saran saya kalau overloading itu lebih enak kalau Anda pakai Java ya, pakai Java. Tapi pakai PHP bisa, cuma agak ada effort ya, ada effort sedikit. Ya, gitu ya. Itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan ini ya. Untuk praktek codingnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang implementasi overloading. Nanti kita akan mempraktekkan ini ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau pakai PHP yang seperti ini. Dan akan saya tunjukkan bagaimana jika pakai Java. Jadi nanti bisa untuk perbandingan, untuk lebih mengimplementasikan konsep dari overloading. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.